Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini Bu Endah mau menjelaskan tentang kuat medan magnet dan gaya Lorentz. Di dalam kuat medan magnet dan gaya Lorentz yang mau Bu Endah jelaskan ini, Bu Endah mau menjelaskan tentang perhitungan-perhitungan yang ada di soal kuat medan magnet dan gaya Lorentz. Oke. Sebelum kita ke contoh soalnya, kita kenal rumusnya dulu. Kuat medan magnet. Kuat medan magnet dilambangkan dengan B dengan satuan Tesla. Rumusnya adalah B sama dengan K kali M per R kuadrat, di mana K itu adalah ketetapan yang besarnya 10 pangkat min 7 Weber per A kali M. Sedangkan M itu adalah kuat atau flux magnet yang satuannya adalah Weber. R adalah jarak titik tersebut dari kutub magnet. Nah, selain B sama dengan K kali M per R kuadrat, B bisa juga dituliskan rumusnya sebagai mu 0 kali M per 4pi R kuadrat, di mana mu 0 ini adalah permeabilitas hampa yang besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere kali M. Oke. Nah, dan untuk misalnya kita ke perbandingan, kita bisa pakai rumus perbandingan B1 per B2 sama dengan M1 kali R2 kuadrat per M2 kali R1 kuadrat. Di sini B sama R berbanding terbalik, B sama M berbanding lurus, sehingga kalau di atas B1 per B2, maka yang sebelah kanan M1 kali R2 kuadrat per M2 kali R1 kuadrat. Oke. Rumus B, kuat medan magnet, selain yang sudah Bu Endah jelasin ini, ada juga rumusnya sebagai berikut. Jadi B sama dengan mu 0 kali I per 2pi R. Nah, atau bisa di dalam perbandingan B1 per B2 sama dengan I1 kali R2 per I2 kali R1. Kalau untuk rumus yang ini adalah kuat medan magnet yang berada di sekitar kutub magnet ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang rumus ini adalah kuat medan magnet pada daerah di sekitar kawat berarus. Oke. Ayo kita kemudian selain kuat medan magnet, kita akan juga belajar perhitungan tentang gaya Lorentz. Nah, untuk gaya Lorentz itu adalah rumusnya F sama dengan BI/L sin alfa, di mana F itu adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, B itu kuat medan magnet atau Tesla, L adalah panjang kawat penghantar, satuannya meter, dan alfa itu adalah sudut antara I dan B. Jika I dan B tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, maka sin alfanya sama dengan 1. Nah, untuk rumus gaya Lorentz kita juga bisa pakai perbandingan, yaitu F1 per F2 sama dengan B1 kali I1 kali L1 per B2 kali I2 kali L2. Oke. Ya, kalau begitu kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama, berapa kuat medan magnet di titik A yang berjarak 50 cm dari kutub magnet utara 4 Weber. Di sini kita mau hitung kuat medan magnet yang berada di sekitar kutub magnet utara. Nah, di sini diketahui jaraknya 50 cm. Jadi R-nya adalah 50 cm atau kita jadikan meter adalah 0,5 meter. Sedangkan besar kuat magnetnya atau flux magnetnya di sini M-nya itu adalah 4 Weber. Nah, yang ditanya adalah B. Nah, B rumus yang dipakai gimana? Karena dia kuat medan magnet di sekitar kutub magnet, maka kita pakai rumus yang pertama, yaitu B sama dengan K kali M per R kuadrat. Tinggal kita tulis ya rumusnya teman-teman, K kali M per R kuadrat, dimana K itu besarnya adalah 10 pangkat min 7. Jadi 10 pangkat min 7 dikali M nya 4 Weber per R kuadrat 0,5 kuadrat. Nah, tinggal kita hitung ya teman-teman, ini 4 kali 10 pangkat min 7 per 0,5 kuadrat itu sama aja dengan 5 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat. Ini tinggal kita hitung. Jadi 4 kali 10 pangkat min 7 per 5 kali 10 pangkat min 1 dikuadratin sama dengan 25 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang kita hitung ya teman-teman. Oke, 4 dikali 4 dibagi 25. Kita hitung. Sini, benar tulis di sini ya. 4 bagi 25 itu adalah 0,16.
Sedangkan 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2, bilangan berpangkat kalau dibagi pangkatnya dikurang. Jadi min 7 dikurang min 2 itu sama dengan min 7, di Bunda tulis ini min 7 dikurang min 2. Berarti sama aja min 7 ditambah 2 sama dengan min 5. Jadi 0,16 10 pangkat min 5, atau kalau misalnya kita sederhanakan lagi jadi 1,6 kali 10 pangkat min 1. 0,16 itu 1,6 kali 10 pangkat min 1 dikali lagi 10 pangkat min 5, sehingga hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 6. Satuannya adalah Tesla, begitu. Oke, kita ke contoh yang kedua. Nah, berapakah besar medan magnet pada suatu titik yang berjarak 20 cm dari kawat penghantar berarus 4 meter? Nah, di sini kita mau hitung medan magnet di sekitar kawat penghantar. Oke, kita tulis yang diketahui. R sama dengan 20 cm, di mana I-nya adalah 4 ampere. Yang dihitung adalah B. Oke, yuk kita lanjutkan ya. Nah, kita cek lagi tadi rumusnya. Kalau misalnya di medan magnet di sekitar kawat penghantar, rumusnya ini mu 0 kali I per 2pi kali R. Tinggal kita tulis ya teman-teman. Jadi B sama dengan mu 0 kali I per 2pi kali R. Mu 0 itu besarnya berapa? Nah, kita cek di depan tadi, mu 0 itu besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7. Jadi kita tulis mu 0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I, ini I ya, I-nya adalah 4 ampere per 2pi kali R. R-nya harus kita rubah jadi meter. 20 cm itu sama aja dengan 0,2 meter. Jadi R-nya di sini kita masukkan 0,2. Nah, tinggal kita hitung ya teman-teman. Ini 4pi dibagi 2pi hasilnya 2. Jadi yang atas bisa kita hitung 2 kali 4 yaitu 8 dikali 10 pangkat min 7 per 0,2 kita rubah bentuknya menjadi bentuk bilangan berpangkat, jadi 0,2 jadi 2 kali 10 pangkat min 1. Tinggal kita hitung ya, 8 dibagi 2 itu 4, 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 1, berarti pangkatnya dikurang, min 7 dikurang min 1 sama dengan min 7 ditambah 1, hasilnya adalah min 6. Jadi 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 1, hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Jadi kita sudah dapat nilai B nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 Tesla, begitu. Oke ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini medan magnet A yang ditimbulkan oleh kawat penghantar berarus listrik I dengan jarak R adalah 0,5 Tesla. Tentukan besar medan magnet pada suatu titik yang berjarak 2R dari kawat penghantar yang berarus 3I. Jadi ada dua keadaan ya teman-teman. Kalau ada dua keadaan kita pakai perbandingan. Di sini I1 itu I, R1-nya adalah R tadi kan. Sedangkan B1-nya adalah 0,5 Tesla. Kemudian kita mau hitung kuat medan magnet pada titik yang jaraknya 2R dalam kawat penghantar yang arusnya 3I. Jadi I yang keduanya itu diketahui 3I, di mana R2-nya adalah 2R, maka kita mau hitung B2-nya sama dengan berapa. Oke, ini berarti kita pakai perbandingan. B1 per B2 sama dengan, ini adalah di sekitar kawat penghantar. Di sekitar kawat penghantar berarti kita bisa pakai rumus yang ini. B1 per B2 sama dengan I1 kali R2 per I2 kali R1. Kita tinggal tulis ya teman-teman. Jadi I1 kali R2 per I2 kali R1. Tinggal masukkan.
B1 nya 0,5 Tesla per B2 nya tidak tahu, sama dengan I1 nya I, R2 nya 2R per I2 nya 3I, R1 nya R. Nah, dari sini ini I sama I kita bisa coret, R sama R kita bisa coret, sehingga didapat 0,5 per B2 sama dengan ini yang atas 2 per 3. Tinggal kita kali silang ya teman-teman. Ini kita kali silang, berarti 2 kali B2 sama dengan 0,5 kali 3. Jadinya 2 kali B2 sama dengan 0,5 dikali 3. Kita hitung 0,5 kali 3, hasilnya adalah 1,5. Sehingga mencari B2 nya adalah 1,5 dibagi 2. Kita tinggal hitung 1,5 dibagi 2 adalah 0,75 Tesla, begitu. Oke, bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini kawat dengan panjang 4 meter berada tegak lurus dalam medan magnet 8 Tesla. Jika kuat arus yang mengalir 0,5 ampere, tentukan besar gaya Lorentz. Di sini panjang kawatnya 4 meter. Berada tegak lurus dalam medan magnet berarti B8 Tesla. L dan B tegak lurus. Tegak lurus berarti alfanya adalah 90 derajat. Kuat arus yang mengalir I-nya adalah 0,5 ampere. Ditanya besarnya gaya Lorentz yaitu F. F rumusnya adalah B kali I kali L kali sin alfa. B-nya 8 Tesla, I-nya 0,5 ampere. Kita masukkan L-nya 4 meter kali sin 90. Tadi sudah disebutkan teman-teman ya, kalau sudut antara L dan B nya tegak lurus atau 90, maka sin 90 nilainya 1. Berarti ini tinggal kita hitung 8 dikali 0,5 dikali 4 dikali 1. Tinggal kita hitung 8 dikali 0,5, hasilnya 4 kali 4 adalah 16. Jadi gaya Lorentz-nya adalah 16 Newton, begitu. Oke teman-teman, itu tadi contoh soal yang biasa ditemui pada soal-soal hitungan kuat medan magnet dan gaya Lorentz. Terima kasih atas perhatiannya, semoga teman-teman bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.